Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Hidup Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sakit tiroid. Saya sendiri yang mengalami sakit tiroid ini ya teman-teman, kurang lebih 2 tahun. Nah, awalnya itu sakit tiroid ini memang tidak terdeteksi teman-teman. Jadi awalnya itu lehernya membesar seperti gondong tapi tidak sakit. Jadi perubahan yang terlihat itu berat badan turun drastis, kemudian jika tidak ketahuan itu bisa seperti muntaber seperti itu teman-teman. Jadi kekurangan cairan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tapi cairan keluar secara terus-menerus. Kemudian saya sampai akhirnya itu masuk rumah sakit dan karena berat badan terlalu kurus sehingga dokter menyarankan untuk melakukan check up seluruhnya, medical check up itu seluruhnya teman-teman. Setelah dites itu ternyata T4 saya yang ini itu ternyata tinggi teman-teman, itu ternyata 3,56, padahal itu normalnya 1 sampai 1,6 seperti yang ada di layar seperti ini teman-teman. Sedangkan TSH-nya itu kurang dari 0,005, sedangkan yang normalnya adalah antara 0,27 hingga 4,2. Nah, ini kan ada tulisan kesan saat ini hipertiroid ya teman-teman. Nah, pengobatannya memang cukup lama. Saya memang hampir 2 tahun. Sebaiknya jika teman-teman terkena penyakit hipertiroid seperti yang saya alami, jangan sedih, jangan khawatir, tetap berpikir positif, tetap hidup sehat, pokoknya semangat teman-teman. Insya Allah pasti akan sembuh. Teman-teman juga harus menghindari stres. Penyebab stres seperti apa itu harus dihindari teman-teman. Harus mengetahui apa saja yang menyebabkan teman-teman stres, kemudian teman-teman harus menghindarinya dan pola makan yang harus dijaga. Namun kita akan membahas mengenai sakit ini dulu ya teman-teman. Mungkin video yang selanjutnya kita akan membahas makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi dan apa saja yang sebaiknya dihindari. Nah, saya setelah mengkonsumsi obat dari dokter itu, dokter menyarankan untuk memberikan tirosol seperti ini dan juga propanolol. Tapi kali ini karena sudah 2 tahun teman-teman, 1,5 tahunan itu saya sudah menurun menjadi 5 mg. Tadinya sekitar 20 mg. Saya mengkonsumsinya yang tirosol 10 mg itu sehari 2 kali, dan propanolol seperti ini obatnya. Propanololnya kebetulan saya sudah tidak punya karena sudah sangat lama. Itu propanolol itu saya sudah tidak konsumsi karena propanolol itu berfungsi untuk membantu ritme kerja jantung menjadi lebih stabil. Alhamdulillah saya sudah lebih stabil, jadi propanololnya dilepas oleh dokter. Nah teman-teman, jika terkena sakit tiroid seperti yang saya alami, sebaiknya tidak meninggalkan obat sebelum dokter memutuskan untuk menghentikan. Jadi kita harus tetap terus check up ke dokter. Ingat ya teman-teman, harus terus cek ke dokter karena sangat berbahaya jika teman-teman langsung lepas, karena penyakit ini kalau belum tuntas sedangkan teman-teman sudah lepaskan itu justru malah lebih berbahaya daripada sebelum diobati. Nah, harga dari tirosol ini kurang lebihnya 16.000 ya teman-teman, 16.000. Biasanya kalau yang 10 mili itu juga lebih mahal, sekitar 22.000. Nah, kemudian setelah seperti ini itu cukup lama teman-teman, jadi nggak stabil dan cenderung lebih tinggi seperti ini cukup lama. Kemudian saya bantu dengan produk dari Nutrimax yang mother teman-teman. Memang produk ini itu suplemen kesehatan, itu untuk penguat kandungan, namun dia berfungsi untuk menstabilkan hormon teman-teman, karena kandungannya itu memiliki B12 yang ada di sini. Itu untuk membantu teman-teman semua agar
hormonnya lebih stabil dan lebih mudah tidur, karena sakit tiroid itu umumnya akan lebih sulit tidur. Kandungan vitamin-vitamin seperti ini itu membantu untuk kita lebih mudah tidur, teman-teman. Vitaminnya pun ada vitamin A, C, D3, E dan segala macamnya. Namun yang kita butuhkan itu lebih penting di B12 untuk membantu tidur. Seperti ini kemasan di depan, teman-teman. Biasanya satu wadah seperti ini tuh tersedia di 30 tablet. Saya mengkonsumsinya pagi sekali dan malam sekali. Itu membantu sekali. Jadi yang tadinya deg-degan seperti itu, jantungnya terpacu, kemudian dia lebih ritme kerja jantungnya lebih baik, tidurnya pun lebih pulas, karena sakit tiroid ini akan lebih susah tidur, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian setelah mengkonsumsi Mother kurang lebih 6 bulan, sampai saya memiliki banyak sekali botol-botol ini, kemudian saya cek lagi dan alhamdulillah hasilnya itu seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini, teman-teman. Saya merasakan itu langsung di bulan kedua, teman-teman. Di bulan kedua itu free T4 saya itu langsung normal seperti ini. Karena tadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, normalnya antara 1 sampai 1,6 dan di sini 1,24. Berarti saya berada di antaranya, teman-teman. Itu berarti normal. Kemudian TSH saya itu 1,14. Normalnya itu 0,27 hingga 4,20. Berarti kan normal ya, teman-teman. Namun jangan senang dulu, teman-teman. Memang sakit tiroid ini memang naik turun seperti itu. Jadi teman-teman harus melakukan, walaupun sudah normal tapi tetap harus tes darah seperti itu hingga dokter bilang kalau tiroid kalian itu sudah normal. Kalau belum, itu kita harus tetap tes seperti itu terus, teman-teman. Dan akan lebih baik kalau berkala, misalnya setiap 6 bulan setelah sembuh, 6 bulan sekali itu untuk mengetes selama 2 atau 3 kali seperti itu, untuk memastikan bahwa hormon teman-teman itu normal. Perlu Anda ketahui, teman-teman, kalau hormon tiroid itu berfungsi juga untuk dalam upaya itu loh, kalau misalnya kalian sudah menikah, itu program hamil itu juga bermanfaat untuk ini membantu program hamil supaya lebih berhasil seperti itu, teman-teman, karena harus normal, syaratnya seperti itu. Nah, sekian teman-teman video kali ini yang membahas mengenai sakit tiroid dan obat apa yang sebaiknya dikonsumsi. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai jenis makanan apa yang mendukung agar sakit tiroid ini lebih mudah disembuhkan, dan makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Begitu saja, teman-teman. Saya berharap video kali ini bermanfaat untuk Anda semua, khususnya yang sakit tiroid ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, silahkan like, subscribe, dan juga share kepada orang-orang di sekitar teman-teman agar video ini lebih bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih telah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.